Kristen yang jujur Bang Dalbo? Itu yang aku tanya Bang. Ketika ada Kristen yang jujur, kenapa dituduh Islam? Apakah di mata mereka Islam ini adalah umat yang paling jujur? Ada telepon Bang Dalbo, ya lanjut. Nah, karena kalau tema Yesus, menurut Yesus itu ketakutan. Iya, tapi benar juga ya, ketika mereka mengatakan ada teman mereka yang jujur, kemudian dikatakan Islam, berarti secara otomatis dan tidak langsung mereka mengatakan Islam memang jujur-jujur ya. Iya benar juga ya. Saya tidak mengambil kesimpulan loh. Saya hanya bertanya apakah di mata mereka ini Islam ini adalah umat yang paling jujur. Itu aja pertanyaanku. Kenapa ada Kristen yang jujur dikatakan Islam? Jadi mereka paham Islam ini bukan pendusta. Islam ini manusia jujur. Iya. Asik ini barang. Betul nggak? Silakan lanjut Bang. Iya, jadi kalau di Islam itu sendiri kan nggak bisa menyamar ya Bang Dalbo ya. Ya, dilarang itu menyamar. Jadi kalau orang Muslim itu menyamar kan sudah otomatis itu mereka itu akan murtad ya Bang ya. Iya betul lah Bang. Iya, dalilnya itu kan ada sendiri ya. Kalau nggak salah di Al-Baqarah ya Ustadz ya. Al-Baqarah berapa itu? 217. Betul. Kita tidak boleh menyerupai mereka. Nah, kalau kita mengaku-ngaku berarti kita sama dengan mereka. Itu Islam. Enggak ada Islam yang mau nyamar-nyamar. Aku ini Oten, enggak ada. Aku ini Kristen, enggak ada. Iya, betul. Al-Baqarah ayat 8 kalau nggak salah Ustadz ya. Oh itu tentang orang munafik. Kalau yang itu tentang orang kalau untuk orang munafik itu. Iya, ya artinya kalau mereka untuk yang menyamar itu di surat berapa Ustadz? Ya itu. Kalau untuk dalil kemurtadannya itu di Al-Baqarah 217 kalau tentang murtadnya. Kalau itu tentang orang munafik yang Al-Baqarah 217. Ketika kumpul dengan orang beriman mereka mengaku beriman. Ketika balik lagi kepada orang kafir, oh itu saya hanya pura-pura. Ya biar aku catat dulu ya. Paulus itu 1 Korintus 9:20. Itu Paulus 1 Korintus 9 nomor 20. Iya, jadi begini Bang Dalbo, karena di sini sudah ada Ustadz Tata ya kan. Jadi sebelum oten-oten pada naik. Silakan bertanya aja kepada Ustadz Tata Bang. Iya, aku mau bertanya aja begitu Bang Dalbo. Ya silakan. Ya Ustadz Tata monitor. Oke Ustadz. Ya, aku bertanya aja ya, daripada aku diskusi sama Ustadz yang senior, nggak mungkin aku bisa menang ya kan. Jadi oten-oten yang di bawah yang pada mau naik, di sini ada Ustadz kita, Ustadz Tata, ya beliau ini Ustadz yang senior ini ya, jadi bertanya aja. Ya jadi begini Ustadz. Pertanyaannya simpel aja Ustadz, mengapa di Islam itu jika kita ada yang menghina Nabi ya kan, atau Allah itu sendiri ya kan, maka umat Muslim itu akan apa namanya, istilahnya apa ya, kepanasan lah ya kan, atau apa. Itu kenapa itu Ustadz? Kan Allah itu kan tidak perlu dibela ya, sebenarnya begitu ya. Silakan Ustadz. Oke, justru hidup itu harus kita bela Tuhan itu. Menandakan kita ini sayang, cinta melebihi apapun. Dan saya menemukan dalam Bible, sama. Hakim-Hakim 5 ayat 23. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan. Nanti baca sendiri ya, penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan, menolong Tuhan sebagai pahlawan. Terus
orang yang menolong Tuhan diberi keselamatan. Bilangan 25 ayat 12. Sebab itu katakanlah sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian. Ya. Perjanjian apa? Perjanjian keselamatan yang daripadaku. Untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Seriwil. Jadi maksudnya membela itu apa? Ketika Allah mengutus nabinya, nabi berdakwah demi ajaran tauhid. Orang-orang bersamanya ya membantu nabi tersebut. Maksudnya kayak gitu, membela itu. Nah, kalau tidak ada ayat-ayat seperti itu, nanti orang akan diem ketika Rasulullah berperang. Ini kan membela agama Allah. Maka sahabat, ya walaupun jumlahnya sedikit, lawannya banyak, maka sahabat terus berjuang. Ayo Rasulullah, kami bersamamu. Maksudnya kayak gitu. Makanya dalam perjanjian lama juga sama. Membela Tuhan itu dianggap pahlawan. Bahkan diberi keselamatan oleh Tuhan. Ya, jadi jangan diartikan Allah minta dibela harus kita bela. Bukan gitu. Ketika Allah mengutus Nabi, ayo Nabi ini kita semangat berdakwah bersama Nabi tersebut. Maksudnya menolong itu gitu. Bukan berarti Allah Tuhan yang minta pertolongan, bukan. Ya, makanya ketika dalam Al-Quran, ya, kata-kata barang siapa yang menolong Allah, maka Allah bantu. Maksudnya apa? Barang siapa yang menolong Allah di situ maksudnya mengikuti Nabi Muhammad untuk melawan musuh-musuhnya, maka Allah tolong. Buktinya ketika perang Badar itu, jumlahnya Islam itu sedikit. Kafir banyak, Allah menolong 3.000 malaikat membantu Nabi. Maksudnya gitu itu ya. Ternyata dalam Bible juga banyak ayat-ayat kayak gitu. Makanya orang yang membantu Tuhan, melawan, menolong Tuhan, diberi keselamatan oleh Tuhan. Kan gitu dalam Bible. Gitu maksudnya. Oke, silakan. Ya, pertanyaan kedua. Boleh ya Ustadz ya? Ya, 1000 pertanyaan ya. Sebelum sambil nunggu oten-oten pada naik Ustadz. Ya, jadi begini Ustadz. Apakah umat muslim ya percaya dengan hukum-hukum Taurat, dan apakah di Al-Quran itu sendiri menulis tentang hukum ini Ustadz? Kalau memang seperti itu, kita kan mengenal hukum-hukum Taurat ya. Di antaranya jangan membumbung, jangan bersin ya. Pertanyaannya kan, mengapa Nabi dalam hal ini baginda Nabi Muhammad mempunyai banyak istri dan berperan juga? Karena kedua hukum itu akan ada pada hukum Taurat, yakni dilarang bersin dan membumbung. Silakan Ustadz. Jadi umat Islam percaya kepada Taurat dan Injil. Percaya bahwa kedua kitab itu adalah firman-Nya Allah yang dulu diberikan kepada Musa. Jadi setiap para nabi kan diberi kitab untuk nabinya. Yang mana nabi tersebut untuk umatnya. Nabi Musa untuk siapa? Untuk Seriwil. Mana datanya? Al-Maidah 44. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyun alladina aslamu lilladina nahadu warrabbaniyun. Jadi gini, Allah memberikan kitab kepada Musa, Taurat. Maka hukumi orang Seriwil memakai Taurat. Sampai kapan Taurat ini berlaku? Maka Allah waqafaina ala asarihim minan bi Isa bani Maryam. Sampai Allah mengutus Nabi Isa. Al-Maidah ayat 46. Maka wal yahkum ahlal Injil bima anjalallah. Hukumi orang Seriwil memakai Injil. Sampai kapan Injil ini berlaku? Ayat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya.
maka hukumi seluruh dunia pakai Al-Quran. Jadi kami ini percaya kepada Taurat yang mana Allah berikan kepada Musa untuk Sriwil. Hukumi mereka di zaman itu pakai Taurat. Juga Islam percaya kepada Injil yang diberikan kepada Musa untuk umatnya. Maka Islam percaya bahwa Injil ini firman-Nya Allah yang diberikan kepada Isa untuk menghukumi orang Sriwil setelah Taurat. Itu sama dengan gini loh. Ketika kita di zamannya Bapak Bung Karno, maka presiden kita Bung Karno. Undang-undangnya ya Bapak Bung Karno. Sampai kapan undang-undangnya Bapak Bung Karno ini berlaku? Sampai diganti presiden, diganti Bapak Soeharto. Maka saat itu orang Indonesia presidennya Bapak Soeharto. Undang-undangnya Bapak Soeharto. Ya, tidak boleh. Enggak, saya tetap Bapak Bung Karno. Ya tidak boleh. Wong saat itu Bapak Soeharto yang dilantik. Ya, sampai kapan undang-undang Bapak Soeharto berlaku? Sampai diganti presiden selanjutnya. Misalnya sekarang Bapak Prabowo. Ya Bapak Prabowo presiden. Tidak boleh gini. Enggak, saya tetap Bapak Soeharto. Enggak boleh. Enggak, saya tetap undang-undang Bapak Soeharto. Ya enggak boleh. Itu di zamannya. Tapi saya ditanya, Tata, kamu percaya kepada Bapak Soeharto bahwa dulu dia itu presiden? Iya. Kamu percaya ada undang-undangnya Bapak Soeharto dulu? Iya. Terus kenapa kamu tidak lakukan undang-undangnya? Loh, kan sekarang kita ini di zamannya Bapak Prabowo. Tapi saya percaya dulu ada undang-undang juga. Kamu percaya Taurat yang diberikan kepada Musa? Iya. Injil kepada Isa percaya? Iya. Kenapa kamu tidak lakukan? Loh, itu kan untuk kaumnya. Saya sekarang umatnya Nabi Muhammad. Tapi saya percaya dulu ada Isa dengan Injilnya untuk umatnya. Dulu ada Musa dengan Tauratnya untuk umatnya. Saya percaya. Sama dengan saya percaya dulu ada Bapak Soeharto sebagai presiden dengan undang-undangnya. Dulu di zamannya Bapak Bung Karno ada undang-undang juga. Saya percaya. Nah sama dengan itu. Tapi saya tidak boleh melakukan undang-undang itu. Sudah diganti. Gitu loh ya. Cuma percaya doang. Gitu. Oke, silakan. Oke Ustadz. Nah, begini ya. Waktu itu belum ada yang pada naik kan. Nah, ya, jadi begini Ustadz. Bisakah Ustadz Tata menjelaskan ya kan, siapa ini maksud dengan Imam Al-Mahdi ya kan, agar umat Islam termasuk saya yang masih kafir ini lebih bisa lebih paham ya mengenai sosok ini Ustadz. Imam Al-Mahdi itu siapa? Silakan Ustadz. Ya, Imam Mahdi itu sama seperti kita umat Islam, cuma dia itu dinubuatkan oleh Rasulullah. Nanti dia akan bersama umat Islam menghadapi orang-orang kafir. Makanya kalau Imam Mahdi ini datang, dia itu kata Rasulullah, dia keturunanku. Namanya hampir sama dengan aku. Mahdi, Muhammad, Ahmad, ini kan satu kata dari kata yang sama. Baik itu Muhammad, Ahmad, Mahdi. Ya. Nah, ibunya dari Hasan, ayahnya dari Husain. Hasan Husain kan cucunya Rasulullah. Kalau dia nanti di akhir zaman datang, maka umat Islam akan bisa mengalahkan orang kafir itu. Makanya sekarang ini, coba umat Islam menghadapi Sriwil aja sulit. Padahal Sriwil kecil. Ya, karena memang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah. Nanti kamu akan melawan musuh-musuhmu itu kalah. Sulit menang. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah saat itu kita sedikit? Tidak. Justru saat itu kamu banyak. Tapi kamu hubud dunia, cinta dunia dan takut kematian. Ya seperti sekarang ini. Udah tahu Gaza kayak gitu diserang. Umat Islam yang lainnya banyak kan, tapi cuma diem. Hubud dunia. Ya. Nah, baru nanti Imam Mahdi ini kalau sudah datang bersatu umat Islam.
baru bisa mengalahkan gitu. Ya. Ya itu nubuat itu, nanti itu. Iya Ustaz. Tapi ada juga sebagian Islam ya Ustaz ya, yang mengatakan bahwa Imam Al-Mahdi itu sudah ada Ustaz. Itu gimana itu Ustaz? Ngomong sudah ada itu kan cuma anggapan orang-orang. Karena secara nubuat itu waktunya sudah kayak cocok sudah. Saat ini kan orang Islam sulit mengalahkan kafir itu. Sedangkan ciri-cirinya Imam Mahdi ini datang ketika umat Islam sulit mengalahkan itu. Maka mereka dengan apa menurut mereka lah ulama. Ya, sama dengan gini. Dulu Sultan Al-Fatih itu ketika menaklukkan Romawi, Konstantinopel itu, dia kan karena ada hadis dulu. Nanti Konstantinopel itu ya benteng Romawi yang ribuan tahun itu nggak bisa jebol itu. Rasulullah mengatakan nanti akan ada pemimpin, sebaik-baiknya pemimpin. Ya, dia yang akan bisa menaklukkan Konstantinopel itu. Ya, bahkan dia disebut sang penakluk ya, atau yang membuka atau yang bisa menjebol benteng itu. Akhirnya Sultan Al-Fatih itu menganggap dirinya ini siapa lagi? Wong ratusan tahun gak ada yang bisa. Sedangkan kata Rasulullah, ini ciri-cirinya ada pada saya ini. Akhirnya disemangat dia. Akhirnya beneran. Apa? Akhirnya bisa benar-benar bisa menghancurkan benteng itu. Padahal ratusan tahun bisa dikatakan sampai ribuan ya. Tidak pernah bisa menjebol itu. Tapi karena ada nubuat dari Rasulullah, dia menganggap ya dirinya gitu loh. Siapa lagi? Wong dari dulu tidak ada ciri-ciri itu. Kebanyakan ciri-ciri itu ada pada saya. Wah, mungkin saya udah itu. Udah, akan saya taklukkan Konstantinopel itu. Akhirnya beneran. Ya sama dengan orang sekarang, tidak masalah. Cuma punya keyakinan, oh siapa tahu ini waktunya Imam Mahdi. Tapi kan masalah bener atau enggaknya belum tentu. Yang penting dari Rasulullah. Masalah anggapan orang itu ternyata beneran, ya berarti ya bener. Kalau enggak berarti belum waktunya gitu doang. Ya. Silakan. Sudah selesai. Ya ini sudah ada Oten atau aku mau lanjut ini? Ini Bang Dani. Kalau belum ada Oten aku lanjut bertanya. Selamat pagi Pak Dani. Halo. Lanjut. Iya, aku pura-pura bertanya aja ya Ustadz ya. Nah, jadi begini Ustadz, kalau di Islam itu kan kita diwajibkan untuk sholat ya, sholat 5 waktu lah ya. Nah, pertanyaannya Ustadz, apakah di Al-Quran itu sendiri adakah perintah ya kan sholat 5 waktu itu dalam Al-Quran? Silakan Ustadz. Dalam Al-Quran itu sholat 5 waktu. Surat Hud ayat 114. Aqimi sholat tarafai nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi tarafai nahar wa zulafa minal lail itu sholat ini kan kata-kata Allah, dirikanlah sholat mulai dari pagi, siang, petang, dan malam. Tarafai nahar wa zulafa minal lail. Jadi kalau siang itu seperti duhur, asar, ya. Terus nanti malamnya maghrib dan isya. Pagi subuh. Ya, subuh itu masuk ke pagi, fajar. Ya, kalau sore ya seperti asar itu. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan bukan pakai jam. Ya, tapi pakai pagi, siang, sore, malam. Ya, makanya dalam fikih itu sholat duhur siang ketika matahari pas di atas kita. Ya, nanti kalau sudah bayangan leser sedikit lebih sedikit di bawah kita itu masuk duhur. Kalau asar
2 kali bayangan. Benda 2 kali lipatnya gini. Misalnya ada benda ini 1 meter, bayangannya 2 meter. Berarti masuk ke asar. Sedangkan maghrib ketika terbenamnya matahari. Ya. Nanti kalau isya hilangnya mega. Mega itu apa? Ketika matahari terbenam, kan masih ada pancaran merah yang kita lihat di barat itu. Kalau sudah hilang berarti udah gelap berarti. Ya, udah benar-benar malam sudah. Maka masuk isya. Sampai kapan waktunya isya? Sampai keluarnya fajar sodik. Ya berarti jam 4 lebih lah ya. Nah, tapi berubah-ubah kan waktu itu. Kadang-kadang lebih 5 menit, kadang-kadang kurang gitu. Karena kalau Islam ini konsisten, ya, masalah jam atau tanggal gitu. Contohnya tanggal. Umat Islam ini Hijriyah, kalau sudah bulan purnama, pasti tanggal 15. Pasti itu. Jadi gak berubah-ubah. Ya. Nah, makanya ketika tanggal 1 pasti munculnya bulan sabit kecil itu. Makanya disitulah untuk menentukan bulan Ramadan kan. Ya karena memang Islam ini baik itu waktu atau tanggal istiqomah, continue. Ya, sehingga kita kalau ya kita saja dulu saya waktu kecil kalau waktu sholat itu ya main saja kan tidak ada jam. Oh ini lihat udah bayangan. Waktunya sekolah, ini udah duhur, pulang sudah, main-main pulang sudah. Jadi apa-apa itu enak. Jam berapa ini ya? Lihat bayangan. Oh ini sudah asar ini. Bayangan 2 kalinya benda. Nah gitu. Jadi, waktu sholat dipakai gitu. Gitu loh. Makanya sholat 5 waktu ini, ya itu sudah surat Hud 114 itu. Akimi sholat, dirikanlah sholat. Ya torofainahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhimna sayiat. Ya. Jadi waktunya sholat itu mulai ada pagi, siang, sore, malam. Yang dimaksud adalah duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gitu. Sudah? Belum Ustaz. Masih belum ada OTJ. Jadi begini ya, aku memperkenalkan diri aku dulu ya. Ya, agar tidak dituduh bahwa aku ini Islam yang menyamar ya. Jadi sebagai mantan misionaris yang sudah tersadarkan ya bahwa aku ini sudah tidak lagi menyembah sosok makhluk yang bernama Yesus yang di Bible ya sebagai Tuhan, tapi beliau itu hanyalah nabi atau utusan sama seperti nabi pada umumnya ya kan. Sedangkan Yesus sendiri menuhankan Tuhannya yang yaitu Bapa kalau di Bible ya, bukan malah menuhankannya sebagai Tuhan ya, seperti itu ya. Oke, lanjut Ustaz Tata. Pertanyaan selanjutnya. Tunggu, ada telepon masuk. Tapi di telepon bom lagi. Jadi kalau ke dialog, bertanya aja takut sekarang Kristen itu. Jadi pikiran mereka gini, aduh ribet lawan tahta ini. Nanti tak ajak dialog lebih paham Bible. Umumnya orang dialog takut ditanya, tahta marah minta ditanya. Mendingan kabur gitu. Silakan. Siapa ini? Aku atau tamu yang... Nih tamu dulu, disapa dulu Wan. Oke. Bulan depan. Ya, host, ada tamu. Selamat pagi. Ya ini saya sapa. Bulan depan, selamat pagi. Oh, Oke, salah turun lagi. tulis dia. Ya. Ya, aku lanjut bertanya ya. Ini Ya, aku lanjut pura-pura bertanya aja. kalau ini asli ini. Aku lanjut. Selamat Ini sudah ada tamunya. siang semuanya. Oke, lanjut sama tamunya. Aku angkat telepon dulu. Langsung bertanya. Biar Oke, saya bertanya kan menurut Al-Quran di surah berapa itu katanya hanya Islam agama di sisi Allah. Benar Pak Ustadz?
Betul. Ya, jin dan setan masuk Islam. Apakah dia di sisi Allah juga? Oke, maksudnya inna dina indallah Islam. Maksud di sisi Allah itu Allah hanya menerima agama itu Islam. Karena semua para nabi ketika diutus oleh Allah, mereka ini membawa Islam. Maksudnya apa? Patuh kepada Tuhan. Jadi di zamannya Yesus, ajaran Yesus yang benar. Selain Yesus tidak boleh. Allah tidak nerima. Makanya semua para nabi kan muslim. Al-Baqarah 133, Al-Baqarah 126. Jadi semua para nabi muslim. Makanya di zamannya Yesus, inna dina indallah Islam, yang dibawa Yesus. Apa itu? Tauhid. Setelah itu Allah mengutus Nabi Muhammad. Walaupun ada pengikut Yesus Isa tidak mau pindah ke Islam, tetap mereka tidak selamat. Karena di sisi Allah, maksudnya apa? Yang diterima oleh Allah hanya ajaran Islam. Gitu. Oke, pertanyaan nomor 2. Silakan. Macet. Bertanya aja macet. Kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya aja kalian macet. Saya kan tak. Jin dan setan di sisi Allah. Oke. Maksudnya bukan di sisi Allah tuh apa maksudnya? Agama inna dina indallah, gini loh. Jin dan Kata-kata setan. tenang dulu, Anda nanya gimana sih? Iya, Gimana? tak jelasin. Coba. Sabar. Jangan kesurupan. Wong cuma bertanya Dan kesurupan. setan masuk Islam. Oke, ya. Jadi, ya ini tak jelasin. Iya, tak jelasin. Ini tak jelasin. 5. Iya, tak jelasin, diam ya. Ustaz. Ya, gimana sih? Ya. Anda mau jawaban gimana? Mau tak Iya jawab? kan jin juga masuk Islam. Kira-kira gimana? Oke. Ya. Jadi gini. Semua para nabi itu diutus karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin semata-mata beribadah kepadaku. Makanya ketika Allah mengutus nabi manapun, walaupun dari jenis jin beriman. Makanya kata Yesus, "Nyalah engkau iblis, hanya Tuhan Allahmu yang harus kamu sembah." Memang walaupun mereka itu bukan manusia, wajib menyembah Allah. Begitu juga dalam Islam. Nabi Muhammad ini di samping berdakwah dengan manusia, jin pun ada yang beriman, ada yang kafir. Manusia ada yang beriman, ada yang kafir. Iya, maksudnya apa? Jadi agama di situ yang diterima. Yang diterima oleh Allah Setan. hanya Islam. Sisi Makanya Yesus Kami. saja, ya, Yesus saja menyuruh. Kenapa Jin dan setan. abang ini? Gimana ini? Menurut Ustaz. Bang, Di boleh nggak sisi tidak kesetanan dulu? Boleh nggak tidak kesetanan? Santai dulu, tenang. Boleh? Tenang, iya. Tenang, saya jawab. Ya. Jadi gini. Jadi bedanya gini loh kawan. Nabi Muhammad, Yesus, nabi-nabi yang lain, mereka berdakwah, jenis jin pun ada yang beriman, ada yang tidak. Cuma bedanya, kalau Nabi Muhammad banyak yang beriman. Salomo juga sama. Nabi Sulaiman itu, nanya ke Ustadz Miftah, di antara pasukan-pasukannya dari jenis jin ada banyak, karena tunduk ke Nabi Sulaiman. Yesus juga sama, cuma bedanya Yesus gagal. Dia berdakwah, jin dengar, iblis dengar, langsung dicobai. Oh, kamu apa? Kamu sus. Ayo. Dibawa ke bukit, dicobai. Itu bedanya. Kalau Nabi Muhammad dengan Nabi Sulaiman, jin ini tunduk. Yesus berdakwah malah sama iblis. Dicobai dia. Itu bedanya gitu loh. Ya. Oke, Ustaz Tata, aku lanjut ya. Izin ya, Ustaz ya. Lanjut, Bang. Oke, Ustaz Miftah. Nah, kalau lanjut. Cuman aku mau bertanya dulu. sama Ustaz Tata. Oten-oten. Oke, Iya, kalau siap. ini kekristenan, Iya. ya. Oten-oten. Tunggu dulu, Bang. Oten-oten yang mau naik, minimal jangan kesetanan loh. Dan jangan menyimpulkan. Ketika Anda mengatakan setan di sisi Allah, tidak ada yang begitu.
Ya, karena setan ini sifat ya Ustadz ya, sifat. Manusia juga bisa dikatakan setan. Makanya saya katakan, oten jangan kesetanan kalau naik. Nah, sedangkan setan di Islam itu terkutuk. Lanjut. Oke, ya begini Ustaz Tata. Kalau nih kekristenan ya kan, Yesus itu kan dianggap maha suci ya, Tuhan lah ya, oleh orang kekristenan itu sendiri atau oten ya. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana tingkah laku kesehariannya dari Yesus ini atau Nabi Isa lah ya, yang kalau dalam Al-Quran itu ya, yang bisa dianggap bahwa beliau ini adalah seorang Muslim. Ya kan? Seperti itu Ustaz, silakan. Jadi kalau dalam Islam, semua para nabi itu sama. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan para nabi. Amana rasulu bima unzila ilaika wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, wa kutubihi wa rusulih. Ya, rasul-rasulnya Allah. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan para rasul itu. Mulia di hadapan Allah. Makanya kami berbaca sholawat. Isa alaihi salam sholawat. Beda dengan Kristen. Kalau Kristen, nabi yang mereka tidak suka. Daud itu berzina. Abraham itu berzina. Bahkan siapa itu? Lot apa itu ya? Berzina dengan anaknya. Tapi ketika mereka ini memuliakan Nabi, bukan hanya dimuliakan, diangkat jadi Tuhan. Kalau Islam kan beda. Islam semua para Nabi mulia. Kalau Kristen, ada Nabi yang dituduh berzina, ada Nabi yang dijadikan Tuhan. Ya. Nah kalau Islam enggak. Kami semua memuliakan para Nabi. Bahkan ketika orang-orang Wahyudi menganggap Yesus ini anak zina, baca Lukas 8 ayat 42. Kan dituduh zina aja. Wong Maria tidak punya suami, kamu anak zina Yesus. Nah Islam, Al-Quran malah meluruskan. Tidak, dia itu gulaman zakiyah, bayi yang suci, bukan anak zina. Jadi ketika Islam mengatakan Yesus ini suci, maksudnya apa? Karena cuma Nabi Isa yang dituduh anak zina. Ya, misalnya gini, Tata, kenapa dalam Al-Quranmu kok cuma Isa yang dikatakan suci? Kok bukan Nabi Muhammadmu? Kok bukan Musa? Karena Nabi Muhammad dan Nabi Musa dihormati oleh umatnya. Tidak ada yang menuduh anak zina. Tapi kalau Yesus dituduh anak zina dia, maka dia yang diluruskan oleh Al-Quran. Supaya tidak dipraming oleh orang. Jadi, gulaman zakiyah, bahwa dia seorang bayi yang suci. Nah kenapa kok Musa tidak dijelaskan bayi yang suci? Karena Musa dengan Nabi Muhammad tidak ada orang yang menuduh anak zina. Tapi kalau Nabi Isa Yesus ke Yohanes 8:42 dituduh anak zina. Maka supaya orang-orang ini tidak menghina Isa, diluruskan oleh Islam, oleh Al-Quran. Jangan kamu tuduh anak zina, dia itu manusia suci. Walaupun tanpa ayah, memang aku ciptakan dengan kalimat. Jadilah Isa. Sama dengan Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang dengan kalimat. Jadi jangan mentang-mentang Maria tanpa suami melahirkan, kamu tuduh anak zina. Tidak. Nah kayak gitu. Nah terus hari-harinya Yesus apa? Ya sama seperti nabi lainnya. Tugas saya penyampai firman. Yohanes 3:34. Saya yang menerima firman. Yohanes 12:50. Saya seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Aku ini orang soleh. Ibrani 5 ayat 7. Bahkan aku sujud sama seperti umat Islam. Matius 26:39. Dan aku kalau berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Dan aku menyembah Allah. Yohanes 4:22. Bahkan dalam seminggu aku puasa. Lukas 18 ayat 12. Bahkan pernah saya puasa 40 hari 40 malam. Matius 4 ayat 2. Jadi dia itu seperti nabi yang lainnya, ahli ibadah dia kepada Allah. Gitu ya. Oke. Silakan.
Iya. Biar Ya Bang Tata, Ustaz Tata ya. Sebenarnya sama seperti Yesus ya. Aku juga ini sebenarnya juga udah Muslim Bang. Ya Ustaz Tata ya. Kan itu ya kan ada di itu berdoa dalam keadaan bersujud ya. Kalau tidak salah Matius 26 nomor 39 ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ya. Jadi di sini Yesus ini sebenarnya Muslim ya. Apa itu Muslim ya kan? Jadi Muslim itu sendiri adalah orang yang berserah diri ya dan tunduk sepenuhnya kepada Tuhan ya, Tuhannya Allah gitulah ya. Hanya saja aku ini kan belum bersyahadat ya, jadi belum bisa lah, boleh dibilang belum Islam begitu. Kau itu, aduh, Ya. Lanjut. kau, aduh mengancur. Apa ini? Tahan dulu setannya. Kan berdarah sepeda. Setannya ditahan-tahan, Pak. Tata, Kan Aku gini. Syaratnya kan sudah tahu. Naik di Komal Islam itu syaratnya jadi manusia. Nanti setelah turun di sini kembalilah jadi Kristen. La ikraha fid-din. Enggak ada paksaan, Bang. Nah, silakan bertanya, tetapi jadi manusia dulu ya. Tata, Ya. Allahmu Sudah menciptakan yakin Adam. jadi manusia, Pak? Allahmu menciptakan Adam di sorga apa di bumi? Oke. Al-Quran dan Bible. Ya, lanjut. Jadi Al-Quran dan Bible mengatakan di surga. Kalau dalam Al-Quran Al-Baqarah mulai dari ayat 30. Kalau dalam Bible Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Dalam Al-Quran Jannatun Eden. Surga Aden. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya sudah Adam, kamu kan tak aku ciptakan dari tanah. Di bumi. Sekarang aku usir kamu ke tempat di mana kamu diambil. Dari Taman Eden surga diusir ke tempat yang mana dia diambil tanah di bumi. Jadi kalau kamu ditanya, Tata, Adam diciptakan di mana? Quran dan Bible mengatakan di surga. Silakan. Naik apa dia dari sorga ke bumi? Aduh, Oke. Kalau dalam Al-Quran, yang penting ya diturunkan. Ya, sama dengan gini. Sama dengan gini. Iya, ya tenang jangan. Mbak, boleh nggak jadi manusia, Bang? Iya. Coba 5 menit jadi manusia dulu, coba 10 menit jadi manusia dulu, jangan jadi oten, karena oten bukan manusia. Oke, tunggu 10 menit jadi manusia ciptakan dulu. Adam. Tunggu dulu, ya saya jawab, tenang, sabar Pak Sopir ya. Mereka ini tidak sabar. Jadi gini, tidak usah ditanya kawan, naik apa dia turun. Ya. Jadi kalau ditanya, Tata dari surga dia naik apa turun? Ya sama dengan kalian. Lalu Yesus naik ke surga, naik apa? Ya? Kan sama aja dengan gitu. Ya. Jadi tidak perlu pertanyaan kayak gitu. Kecuali Elia dijelaskan, Elia naik kereta kuda ke surga baru. Nah Yesus kan tidak dijelaskan naik apa. Ya, apakah dia naik langsung di sininya ada kayak Doraemon itu baling-baling bambu. Hei, baling-baling bambu. Apa gitu? Kan tidak tahu juga. Oke, lanjut. Kalau ini Pak Ulis dengan Pak Awen ini enak, dia Kristen tapi enak kalau bertanya. Jadi beliau ini masuk dalam kategori manusia. Nah, silakan Pak Ulis. Selamat pagi. Rasa risih gitu loh ngomong sama Pak Ustadz Tata itu, karena Oten bukan manusia. Aku rasa gimana ya, mau kabur aku karena aku bukan manusia. Syaratnya Bang jadi manusia. Nah coba Abang tengok tadi yang Kristen ada berapa naik di sini,
bertanya malah marah-marah. Padahal posisi bertanya loh, nggak ditanya dia. Oh gitu. Oh, Nah, kalau begitu. kita bertanya, Kak, kalau abang kan baik, artinya abang ini manusia. Nah, kalau orang yang bertanya itu kesetanan, artinya dia bukan manusia. Karena posisi bertanya loh. Seandainya ditanya dia kesetanan, wajar. Artinya susah dia jawab. Nah, ini dia bertanya doang. Nah, coba bang, silakan Pak Ulis, bertanya aja. Oh, pertanyaannya begini. Baginda Nabi mempunyai 7 anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rukayah, Umi Kalsum. Nah, satu lagi terakhir siapa apa ya? Asara itu, Sarip Asara ya kalau nggak salah ya. Pertanyaan saya begini, terus saya mendengar itu ada bilang seorang Saripah harus mengawini Duria. Apa itu Saripah dan Duria? Aku belum paham itu bang. Kenapa seorang Sarifah gimana? Seorang Saripah harus menikahi seorang Duria. Apa itu ya Saripah dan Duria itu? Jadi gini loh Bang. Maksudnya seorang kalau nama Duria di situ maksudnya keluarga Rasulullah, keturunannya. Makanya Sarifah ini kan keturunan Rasulullah. Kalau dia menikah dengan orang lain, maka nanti anaknya bukan lagi Duria. Orang biasa sudah. Maka harus menikah. Tapi tidak wajib. Andaikan dia menikah dengan siapapun tidak masalah. Yang penting sesama muslim. Cuma disarankan menikah dengan habaib saja ya. Sesama keturunan Rasulullah. Biar gak putus nasabnya gitu doang itu sebenarnya. Cuma tidak masalah. Bukan berarti kalau ada Sarifah menikah dengan orang biasa. Ya tidak masalah ya tetap bernikah. Ya, cuma nasabnya itu biar gak putus gitu loh. Silsilahnya gitu. itulah ke Rasulullah biar gak putus. Oke bang, makasih bang atas jawabannya bang, aku udah paham. Satu lagi bang. Gini, kalau ada ayam jago itu ya. Ya maka dicarikan ayam yang jago juga betinanya. Biar tetap anak-anaknya ini tetap ayam jago. Kalau ayam jago dapat dengan dikawinkan dengan ayam kampung, ya nanti kan jadi ayam kampung juga nanti, bukan lagi ayam jago ke atas ke bawahnya. Ibaratkan gitu sebenarnya. Oke bang, makasih bang. Satu lagi saya hanya bertanya untuk menambah pengetahuan saya saja bang Tata. Satu lagi, saya pernah membaca sebuah buku bahwa di lokasi air Sam-Sam itu yang menjaganya yaitu 2 keturunan Syekh sama keturunan Habaib. Apa itu keturunan Syekh, keturunan dari mana, dan keturunan Habaib itu bang? Ya enggak, intinya gini loh ya. Air Zam-Zam ini kan awalnya itu Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Dia pergi ke Mekah, diperintah oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Lalu dia berdoa kepada Allah. Ini Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, ya Allah, aku meletakkan sebagian keturunanku di lembah ini. Karena di situ ada air Zam-Zam. Akhirnya tinggal di situ dengan Hagar. Tiba-tiba dulu di Arab itu bang, ada penduduk kalau di tanah itu ada air.
Akhirnya ada penduduk namanya orang orang yang suka pindah-pindah itu namanya Bani Jurhum. Loh, di sini kok ada air katanya. Kok airnya melimpah? Minta izin ke Hagar dengan Ismail. Boleh nggak kami tinggal di sini? Ya, boleh. Akhirnya Bani Jurhum ini ada di situ bersama Hagar, Ismail. Akhirnya menjadi penduduk. Nah, yang mana nanti namanya berharga sumber air itu nanti ya termasuk ada Ka'bah di situ. Maka yang menjaga Ka'bah dan yang mana di situ juga ada air Zam-Zam. Ya keturunan dari Ismail ini turun temurun sampai ke Rasulullah Nabi Muhammad, ya Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi itu. Turun temurun itu. Gitu loh ya. Dijaga. Menjadi ketua suku lah di situ. Ya gitu. Jadi yang menjaga itu siapa? Memang dulunya turun temurun. Mulai dari Nabi Ibrahim, Ismail sampai ke Rasulullah ini masih dipegang oleh keturunan dari Ismail ini. Karena Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Adi Manab, Qusay bin Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Golib, Fihr, Malik, Kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudor, Nizar, Ma'at, Adnan, Ud, Mukawim, Nahurti, Rahya, Rub, Yasjud, Nabid, Ismail bin Ibrahim. Jadi semua itulah turun-temurun yang menjaga Ka'bah dan air Zam-Zam itu gitu ya. Oke. Nah, abang udah menjelaskan tentang itu keturunan Habaib. Keturunan Syekh itu dari mana munculnya itu? Ya kalau saya itu kan gelar. Kayak kalau di Indonesia ada gelar kiai, Ustadz, ada Buya Yahya, Buya Hamka, itu kan gelar kan. Saya itu orang yang intinya guru, orang yang sangat dihormati karena ilmunya gitu. Oke bang. Makasih bang. Mungkin itu 2 pertanyaan dari saya saja. Saya telah mendapatkan jawabannya. Semoga abang sehat-sehat selalu. Lanjut abang Dalboko yang ganteng. Silakan Pak Nawat. Bertanya lagi. Bang Awen, bertanya lagi. Sambil saya cari Kristen ya. Tapi Kristen yang betul-betul mau jadi manusia. Betul. Lanjut. Iya, tadi Bang Karol itu naik turun kayak ingus. Oke ya. Nah, ini ada Ustaz Tata, tapi aku narasi dikit ya, Ustaz Tata ya. Silakan. Gini. Jadi Mau bagiku pancing Yesus emosi. ini Ya silakan Bang, kan pancing emosi. Tuhan Yesus, bukanlah Tuhan Yesus ya. Ya, Tuhannya orang Kristen ini kan mempunyai banyak sekali gelar ya kan, yang disandingkan kepada si Yesus ini ya. Dalilnya di Yohanes 13 nomor 13 ya. Di situ disebutkan, aku guru dan katamu itu benar ya kan. Lalu kamu menyebut aku Tuhan dan katamu itu juga benar ya. Di terjemahan lama ya kan masih memakai kata Tuhan bukan Tuhan ya. Kata Tuhan ya bukan Tuhan. Kata Tuhan ya di terjemahan lama. Tapi dalam terjemahan lama itu khususnya versi Schleber tahun 1912 kalimatnya itu berbunyi, adapun kamu menyebutkan aku guru dan rabi ya, maka patutlah katamu itu karena akulah dia. Terjemahan lama ya. Jadi di sini kata Tuhan atau rabi digantikan oleh LAI menjadi dengan kata Tuhan ya. Lalu kemudian ada di Yohanes 5 nomor 30 ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. 2 ayat ini saja sudah membuktikan siapa Yesus ini sebenarnya ya kan. Jadi kesesatan agama Kristen dalam hal ini baik umat maupun pendetanya ya kan menafsirkan sendiri ayat-ayat atau tafsiran yang ada di Bible ya. Memang sejak awal kemunculan Bible ini ya sudah ditakdirkan kontrasepsi antara ayat satu dengan yang lainnya Ustadz ya. Belum lagi ya kan terjemahan LAI yang turut ambil bagian dalam pertanggungjawaban yang ada, seperti kata Tuhan lalu digantikan dengan kata Tuhan itu sendiri ya. Lalu kemudian kata Tuhan
Ah, ya, kenapa Kontrasepsi. Ustadz? Kontrasepsi apa? Tadi bilang kontrasepsi kau. Aduh, Waduh, kontroversi lah. kontrasepsi, ya. Kontradiksi maksudnya Ustadz. Sorry, maaf. Lalu kemudian ya, aku lanjut ya. Lalu kemudian kata Tuhan digantikan menjadi kata Allah ya, buat menafsirkan, memisionariskan umat Islam begitu kan, agar menganggap bahwa Kristen dan Islam itu mempunyai Tuhan yang sama, padahal tidak demikian kan. Jadi inilah yang membuat aku malu ya, malu menjadi orang Kristen ya Ustadz ya, dan abang-abangku yang di atas komal ya, malu, sungguh malu aku. Dan sebagai mantan misionaris yang sudah insaf, maka aku meninggalkan ajaran Kristen dan menjadi pengikut Yesus, dalam hal ini Nabi Isa ya, seperti itu Bang. Ada tambahan Pak Ulis? Sebelum kita ke pengikut Paulus, Jerry sebagai pengikut Oke, Paulus, Bang. ada tambahan? Bang Tata. Bang Tata, izin aku bertanya apa Bang Tata, Bang Dalbo, aku bernarasi menyampaikan 3 ayat di dalam Yohanes 14 ayat 9, 10, 11 dan aku boleh bertanya kepada Bang Tata sama Bang Dalbo. Di dalam Yohanes 9, 10, 11 Boleh, itu lebih baik dikatakan, kau bertanya Bible. Bang, abangku, dengarkan. Lebih baik abang bertanya mengenai Bible kepada Ustadz Tata daripada pendeta. Pendeta di bodoh-bodoh ya Bang. Lebih baik, ya, bertanya aja sama Ustadz Tata. Oke, sih begini Bang. Di dalam Yohanes 14 ayat 9, 10 dan 11 itu di situ Yesus katakan begini. Telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, tetapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang menyatakannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz Tata. Di situ ada kata Yesus begini, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang mengerjakannya. Pertanyaan saya Bang Tata, apabila saya menyembah Bapa merujuk kepada Yesus karena Bapa itu sendiri di dalam Yesus, apakah saya salah Bang Tata? Salah. Salahnya karena tidak ada perintah dari Yesus. Karena Yesus sendiri, Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah siapa? Menyembah Allah. Ya, karena menurut Yesus Allah itulah yang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Terus kata-kata, aku di dalam Bapa di dalam aku. Ya, sama seperti Islam. Dalam Islam, surat Toha ayat 5, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Bahkan Allah itu dekat dengan kita. Al-Baqarah 189. Bahkan dekatnya lebih dekat daripada urat nadi kita. Surat Qaf ayat 16. Ya, jadi bukan berarti Yesus Bapa ada pada dirinya, enggak, dekat seperti umat Islam, dekat dengan Allah. Lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Nah, makanya kata Yesus, Allahku di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Ya, jadi terus apa yang aku katakan ini, ya, maksudnya apa? Bukan dari diriku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Ya sama, Nabi Muhammad juga gitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini wahyu dari Allah. Yesus juga sama. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Bahkan Yesus mendengar. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Ada di mana Yesus Bapakmu? Di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Setelah kamu dengar, kamu apakan Yesus? Aku sampaikan kepada umatku seriwil. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Memang semua para nabi tugasnya penyampai firman.
Yohanes 3:4. Barang siapa yang diutus oleh Allah, tugasnya penyampai firman. Musa menerima firman. Keluaran 3 ayat 2. Disampaikan kepada umatnya. Yesus menerima firman. Yohanes 12:50. Disampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad menerima firman. An-Najm ayat 3-4. Disampaikan kepada umatnya. Gitu yang benar itu ya. Oke, silakan. Kurang tak? Tadi tak soalannya tak, jika kau melihat aku sama dengan melihat Bapa, itu artinya apa Pak Ustadz, kata Yesus? Maksudnya Bapa itu kan tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Yohanes 5:37. Maka tidak usah ingin melihat Allah, lihatlah aku. Sama dengan Islam. Wahai umat Islam, kata Rasulullah, tidak usah kamu bertafakur, Allah itu seperti apa, ingin melihat Allah, tidak usah. Lihatlah ciptaannya. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi datillah. Makanya kata Yesus, lihat aku saja sudah. Kalau melihat Bapa ya tidak bisa. Uang Bapa tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Bapa tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Lihat aja ciptaannya. Apa saja ciptaan itu. Termasuk aku. Termasuk gunung-gunung yang indah. Pantai-pantai, langit yang indah. Makanya umat Islam, kalau lihat bintang yang indah, gunung-gunung yang indah, subhanallah, maha suci Allah. Ingin melihat Allah tidak bisa, lihatlah ciptaannya yang dahsyat ini. Maksudnya gitu. Satu lagi Bang Tata. Yohanes 8 ayat 23, 24. Di situ dikatakan begini, kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Jika tidak kamu percaya aku adalah Dia, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Apa maknanya perkataan itu, Bang? Oke. Jadi, Anda kalau baca Yohanes 17:14, 1 Yohanes 4 ayat 4, 1 Yohanes 4 ayat 13, apa bunyinya? Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4, merekamu berasal dari Allah anak-anakku. 1 Yohanes 4:13, kamu di dalam Allah anak-anakku. Bukan hanya Yesus. Jadi kalimat itu jangan cuma pakai satu ayat itu. Oh, Yesus Yesus bukan dari dunia. Loh, kan Yesus juga mengatakan mereka juga bukan dari dunia. Maksudnya gini loh. Yesus ini kan dia menerima firman. Ya, maka ketika firman itu diterima, maka dirinya itu satu dengan Allah dan dirinya bisa dikatakan bukan dari dunia. Setelah firman itu diberikan kepada mereka, mereka menerima, mereka juga satu dengan Allah dan mereka juga disebut bukan dari dunia. Makanya kata Yesus, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kecuali cuma Yesus yang bukan dari dunia. Ternyata ayatnya banyak, mereka juga bukan dari dunia. Aku dan Bapa satu, Yohanes 10:30. Ternyata di ayat yang lain, mereka juga satu dengan Tuhan. Ya, Yohanes 17:21, Yohanes 14:20. Mereka juga bukan dari dunia. Nah, jadi kalau kita mentuhankan Yesus cuma gara-gara bukan dari dunia, berarti mereka juga Tuhan dong. Kan kata Yesus mereka juga bukan dari dunia. Oke Bang, oke, menarik Bang. Satu lagi Bang, saya sempat mendengar Abang tadi menjawab pertanyaan saya tentang Yohanes 14 ayat 10 di situ dikatakan apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dia yang mengerjakannya. Saya mendengar Abang mengkaitkannya itu dengan surat Ka'af 50 ayat 16 yang berbunyi, kami telah menciptakan manusia, kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat terlahirnya. Pertanyaan saya, apakah sama dengan pernyataan ayat Yohanes 14 ayat 10 itu bahwa Allah itu di dalam kita, seperti atau gimana itu Bang? Oke. Jadi gini loh. Allah itu bukan makhluk. Dia itu meliputi segala sesuatu. Makanya dalam Islam, tahta Allah itu ada di mana? Allah itu dekat dengan kita. Oh, pertama, Allah itu bersamamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Sesungguhnya Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Bahkan dekat. Al-Baqarah 189. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat. Bahkan dekatnya lebih dekat daripada urat nadi. Surat Qaf ayat 16. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Berarti ketika Yesus mengatakan oleh Bapa diam pada diri saya, maksudnya ke semua manusia yang beriman. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Gitu loh. Makanya dalam ajaran ada kisah di Jawa namanya Syekh Siti Jenar. Karena dia itu membaca dalil Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Akhirnya dia mengatakan, wahai Syekh Siti Jenar, kamu dipanggil Sunan. Tidak ada Syekh Siti Jenar. Yang ada Allah. Jadi dirinya mengatakan Allah. Karena Allah kan bersama dirinya kayak gitu ya. Nah kalau orang ini salah paham bahaya. Akhirnya harus dibun-bun dia. Takut orang salah paham. Sama seperti Yesus. Ya, hati-hati kalau ngomong oleh Allah yang diam pada diri saya. Maksudnya apa? Allah itu bersama kita semuanya, seluruh manusia. Tidak ada yang jauh dari Allah. Gitu loh. Jangan langsung diartikan karena Allah bersamaku, berarti aku ini Allah, kan Allah ada di dalam saya. Bukan gitu maknanya. Gitu loh. Oke, udah Bang. Satu lagi Bang, satu lagi. Di dalam syahadat itu dikatakan begini, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan di dalam Anas ayat yang pertama, kul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Bagaimana itu kok sinkronnya itu Bang? Apa itu syahadatnya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, sedangkan di surat Anas kul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Itu gimana sinkronnya Bang? Aku belum menemukan itu Bang. Oke. Jadi gini, kul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Penghususan. Apakah Allah itu Tuhannya manusia doang? Ya tidak. Allah itu Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Atau kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tapi di kalimat yang lain, Tuhannya manusia. Kok cuma Tuhannya manusia, bukan Tuhannya seluruh makhluk? Itu penghususan. Sama dengan Kejadian 33 ayat 20. Allah seriwil. Emangnya Allah ini hanya untuk seriwil? Kan tidak kan? Coba. Allah seriwil. Emangnya manusia ini cuma seriwil? Tuhannya manusia. Emangnya bumi, langit, tumbuh-tumbuhan. Emangnya yang menciptakan bukan Allah? Jadi, pertama Allah mengatakan bahwa dirinya Tuhan langit dan bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tapi di sisi lain ada penghususan. Tuhannya manusia atau Tuhan Allah seriwil. Apakah berarti kalau saya baca Kejadian 2 ayat 33 20 atau Keluaran 24 ayat 10 baca yang diberi nama Allah seriwil? Pertanyaannya, apakah Allah itu cuma Tuhannya orang seriwil? Ya tidak. Tuhannya manusia. Apakah cuma manusia yang mentuhankan Allah? Ya tidak. Semua makhluk ini ciptaannya Allah. Jadi kalimat itu Bang sama dengan Kejadian 33:20, penghususan. Di surat An-Nas itu penghususan untuk manusia seluruhnya. Kalau di Kejadian 33 penghususan untuk seriwil, Allah seriwil. Gitu. Ya. Menarik. Oke, menarik Bang Dada. Saya bertanya tentang Anisa 171 Bang. Di situ dikatakan begini, jangan kamu berkata Tuhan atau ada tiga, itu merujuk kepada ruh isi. Atau ayat itu membantah Tritunggal di dalam Alkitab? Oke. Pertama, ajaran Isa atau Yesus ini kan tauhid. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, kata Isa.
Begitu juga dalam Bible kan sama. Hukum yang terutama, dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa satu. Markus 12:29. Tiba-tiba ketika Nabi Isa tidak ada di dunia, tiba-tiba ada ajaran menganggap Isa atau Yesus ini bagian dari Tuhan atau anaknya Allah, atau Allah yang menjelma jadi manusia, atau Allah bagian dari yang tiga. Maksudnya apa? Yang Tuhan itu bukan hanya Allah. Yesus sebagai firman-Nya juga Tuhan. Roh Kudus juga dikatakan Tuhan. Maka dalam Islam diluruskan mereka ini. Salah wahai kamu Kristen. Tidak ada saling susah. Tidak ada satu di dalam tiga bagian dari satu, atau satu pribadi. Gak ada. Yang ada Allah itu cuma satu sudah. Sebagaimana hidup kekal mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Itu yang benar. Jangan sampai Yesus dilibatkan menjadi Tuhan, bagian dari Allah. Jangan. Kafir itu namanya. Maksudnya gitu ayat itu. Orang-orang yang melibatkan Yesus sebagai Tuhan, ya. Makanya kalau ditanya, Bapak Tuhan, iya. Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Berarti kan sama aja dengan menyebut tiga kan? Sama dengan itu. Brahma itu dewa. Siwa dewa. Wisnu dewa. Dewa. Berarti tiga kan? Tiga-tiganya dewa. Sama dengan gini. Bapa Tuhan. Anak Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Ya apa bedanya dengan ajaran-ajaran di luar? Bahwa dewa itu tiga. Dewa Zeus, Dewa Hera, Athena. Itu dewanya orang Yunani. Ada tiga. Ya, maka tidak boleh dalam ajaran samawi harus mengenal satu-satunya. Ya. Apa kaitannya itu dengan Al-Maidah 73? Jangan kamu katakan Tuhan itu satu dari yang tiga, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu apa kaitannya itu? Ada kaitannya seperti itu dengan Anisa 171, Bang? Nah, Anisa 171 itu tidak ada mengatakan apa di situ bunyinya. Membahas apa? Maksudnya saya lari ke Al-Maidah 73. Jangan kamu katakan Tuhan itu satu dari yang tiga, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu ada kaitannya juga. Itu untuk membantah juga kalau orang mempertuhankan Yesus, atau seperti itu, atau gimana itu? Iya. Kalau ada orang mentuhankan Yesus, maka berarti Tuhan itu tidak esa. Bukan Yesus juga dituhankan. Nah, sedangkan kata Yesus, dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu esa. Makanya kalau ingin selamat, inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Kalau sudah satu-satunya, jangan lagi Isa dijadikan Tuhan. Nanti dua-duanya nanti. Oke Bang, udah pertanyaan terakhir. Menyangkut Yohanes 16 ayat 2 dan 3. Di situ Yesus mengatakan begini, engkau akan dikucilkan dan dibenci oleh karena namaku. Bahkan setiap orang yang membunuh kamu, mereka menyangka mereka berbuat bakti bagi Allah. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Pertanyaan saya, apakah ayat ini sudah digenapi di dalam kehidupan umat manusia, Bang? Sudah. Gini, ketika Nabi Isa ini diangkat oleh Allah, Hawariyun yang meneruskan, mereka tauhid. Tiba-tiba ketika disebarkan oleh Romawi Yunani, ternyata mereka merubah ajaran Isa. Yang awalnya Isa tauhid, ternyata Isa dituhankan. Akhirnya orang-orang yang lurus ini dibantai, dikucilkan, sampai lari ke Arab. Makanya di Arab itu ada Waraqah bin Nawfal dengan Siti Khotijah, istrinya Nabi. Mereka ini pengikut Isa, tapi tidak mentuhankan Isa. Kenapa kau lari ke Arab? Dikucilkan. Maksudnya apa? Orang yang mengikuti aku dengan lurus setelah aku tidak ada akan dikucilkan. Benar. Orang-orang yang tidak sesuai dengan Romawi dibantai dulu. Konsili itu juga gitu. Konsili itu gini, ibaratkan pemilu. Ayo, menurut saya Yesus ini juga bagian dari Tuhan. Yang satu, oh enggak, dia itu hambanya Allah, hambanya Tuhan. Ya sudah, konsili kita mana yang banyak. Ternyata yang lurus ini kalah, dikucilkan, bahkan dibantai. Yang mentuhankan Yesus yang menang.
Tapi ingat, itu bukan ajaran Yesus. Akhirnya berkembang sampai sekarang, gitu. Tergenapi sudah itu. Oke Bang Tata, satu lagi, satu terakhir. Di dalam Maliaki 3 ayat 16 dikatakan begini, berbicaralah satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebuah kitab peringatan akan ditulis di hadapanku. Oke ya, saya ulangi ayat ini, berbicaralah satu orang-orang yang takut akan Tuhan peringatanku. Di dalam Al-Anbiya ayat 10 dikatakan begini, kami telah menurunkan Al-Quran dan di dalamnya terdapat peringatan. Apakah kamu mengerti? Pertanyaan saya, apakah ada keselarasan antara kedua ayat ini? Ya, kalau ajaran samawi itu memang kayak gitu pesan-pesannya. Kalau sudah peringatan dari Allah, jangan sampai dirubah. Nah, sedangkan ayat-ayat kayak gitu, orang-orang Sriwil ini kan suka merubah-rubah ayat-ayatnya Allah. Coba baca Mazmur 119 ayat 126. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Jadi orang-orang ini suka merubah-rubah Taurat. Gitu loh. Peringatkan. Bahkan Musa sudah memperingatkan. Ini, ayo saksikan. Ini Taurat Tuhan. Sekarang saya masih hidup saja. Kalian sudah menunjukkan kedengkilannya. Apalagi setelah saya nanti tidak ada. Pasti kamu mengorek-ngorek ajaran Taurat ini. Yang kamu suka, kamu terima. Yang kamu tidak suka, kamu buang. Kamu tidak peduli kepada peringatan Allah. Ya. Nah, coba baca Ulangan 31 ayat 24. Jadi orang-orang Sriwil ini umat yang bebal. Apapun yang dilarang oleh Allah tidak sesuai dengan maunya mereka, mereka rubah itu. Sebenarnya Yesus itu benar, itu nabi dia, tapi ditolak sama mereka. Jadi mereka ini tidak peduli ancaman-ancaman Allah, peringatan-peringatan dari Allah. Walaupun itu firman Tuhan, kalau mereka tidak mau, tidak setuju, pasti mereka tolak, pasti mereka bun-bun. Nah, kalau umat Islam enggak. Dalam Al-Quran itu bahwa Al-Quran ini petunjuk dan cahaya kebenaran. Apapun ada di dalam isinya harus diikuti. Gitu. Ancaman besar bagi orang yang tidak mengikuti firman Tuhan. Makanya umat Islam tidak ada merubah-rubah, itu gak ada. Al-Quran dijaga oleh Allah. Mulai dari awal sampai sekarang, sampai kiamat nanti. Gitu. Oke Bang Tata, kayaknya udah cukup aku bertanya dan mendengar. Makasih banyak Bang Tata. Makasih banyak Bang Dalbo atas waktunya. Abang sudah naikkan saya di rumah Bang. Salam hormat kepada Bang Dalbo, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Salam hormat kepada Bang Tata, semoga sehat, dilancarkan rezekinya. Aku mohon pamit jika ada kata-kata yang salah, aku mohon maaf. Sampai jumpa. See you later, Mr. Dalbo. Sama-sama, Bang. Selamat aktivitas. Kawan-kawan yang lain ditirulah ini. Bertanya enak supaya tersampaikan yang di bawah. Jangan bertanya kesetanan. Kayak Jerry suka sekali jadi setan. Bawa setan ke saya. Saya mau bertanya dulu cepat. Jangan bawa setan lu. Hina ciptaan Tuhan, lu bilang ciptaan Tuhan, lu bilang setan, manusia lu bilang setan. Saya mau bertanya. Saya langsung aja deh ke marah. Tata. Jangan marah. Tata. Udah diam, aduh, orang mau bertanya, ngomong dulu. Mau dikasih kesempatan saya bertanya atau tidak? Minum dulu, jangan marah-marah. Dah. Ya, silakan, jangan marah-marah. Oke, selamat pagi Bang Dalbo, Bang Tahta dan teman-teman semua yang ada di sini. Saya mau bertanya. Saya tidak bertanya panjang lebar, saya tidak multitafsir, saya tidak mengambil ayat-ayat dari Kejadian sampai di Wahyu. Saya cuma mau bertanya satu ayat saja di pasal 28 karena memang ini yang menggoyangkan hati saya terus. Pasal 28 Matius, ya. Saya cuma satu ayat aja, tidak panjang-panjang lebar. Oh, kamu sudah goyang. Tunggu, kamu sudah goyang. Jangan nyeletuk lah. Aduh, Sudah goyang. tidak sopan banget ini. Tidak sopan ya.
Nah ini pertanyaan saya begini Bang Tahta, Pak Ustadz. Dia katakan di pasal 28 Matius ya. Jadi ini cerita konteksnya ini, konteks setelah cerita di sini konteks setelah Yesus disalib, mati dan bangkit sebelum dia naik ke surga. Di sini konteks ceritanya. Sebelum dia naik ini dia berkata, "Kepadaku," ayat 18 ya, pasal 28 ayat 18. Tolong kalau memang saya mau bertanya apa artinya ini. Yesus mendekat mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, pertanyaan saya begini, adakah nabi-nabi mulai dari Musa sampai bolehlah Anda katakan nabi juga Muhammad, dari Musa sampai Muhammad sudah dikasih kuasa di surga dan di bumi? Karena ini Yesus sendiri yang berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Silakan Pak Tahta, satu ayat aja itu. Oke. Jadi ucapan Yesus ini tidak terbukti. Buktinya di bumi tidak kuasa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Segala kuasa diberikan kepadaku. Buktinya bisa membumbun Yesus. Ya, jadi ketika Yesus mengatakan segalanya kuasa diberikan kepadaku, bohong kamu sus, bohong kamu lu gak bisa apa-apa di bumi. Yang masuk akal iblis, segala kuasa diberikan kepadaku kata iblis. Lukas 4 Berarti, ya berarti lebih hebat iblis daripada Yesus dengan ayat itu. Konteks dong, saya kan bilang konteksnya ini setelah dia mati dan bangkit, jangan mundur ke belakang. Ini saya bicara konteks dia berbicara. Yesus berbicara. Saya bicara bukti. Saya bilang konteksnya dia berbicara setelah dia bangkit, sebelum naik ke surga. Sudah dekat waktu dia naik ke surga, dia ucapkan itu. Kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Kamu percaya? Oke. Jadi begini, berarti Ustadz Tahta tidak percaya ini ayat kan? Oke, enggak, kamu percaya ayat itu? Percayalah Yesus sekarang ketika iblis mengatakan dalam Lukas 4 ayat 6, percaya juga kamu? Itu mundur lagi. Saya bilang ini konteksnya ke depan. Kalau mundur, kenapa suka mundur? Makanya saya bilang saya tidak mau multitafsir. Saya cuma mau satu ayat aja saya bawa ini. Begini Bang Tahta, ini konteks setelah Yesus bangkit. Sudah dekat waktunya dia naik ke surga, diucapkan itu. Saya minta bukti kan? Berarti Bang Tahta tidak percaya ini ayat. Tunggu. Kalau iblis mengatakan kayak gitu, ada buktinya. Buktinya yang membumbun Yesus kan rencana iblis. Yohanes 8:44. Maka segala kuasa di situ nyata iblis. Nah kalau Yesus mau dia setelah mati mengatakan kuasa di bumi dan di surga, apa buktinya? Kalau dia kuasa diberikan, kenapa dia tidak turun lagi? Turun lagi, berdakwah lagi. Ya, nanti tidak datang kedua kali, Bung. Ada namanya kedatangan kedua kali. Berarti memang dia sungguh berkuasa di surga dan di bumi. Tidak dapat. Oke, yang memberikan kuasa. Ternyata ya. memang tunggu dulu, yang memberikan kuasa Yesus itu siapa? Ternyata ya, yang memberikan kuasa tidak siapa? Percaya. Oke ya, saya turun dulu. Mau di surga. Di surga kata Yesus, hal yang duduk di sebelah kiri dan kananku, aku tidak punya hak untuk memberikan. Jadi benar kata Ustaz Tata, Yesus ini makanya Matius 28 itu abu-abu karena nggak terbukti. Nah di bumi, kuasa di bumi dia jelas mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maka gugur kuasa di bumi. Kuasa di sorga, hal yang duduk di sebelah kiri dan kananku, aku tidak punya hak untuk memberikannya. Lalu letak kuasanya di mana? Nah sebenarnya walaupun ayat itu kita pertanyakan aja, yang memberi siapa? Yang menerima siapa? Kalau Bapak memberi kuasa kepada Yesus, artinya Bapak sudah pensiun dong. Bukan lagi Tuhan. Nah kenyataannya ketika tugas-tugas selesai yang dilakukan oleh Yesus, kuasa itu dia kembalikan kepada sang pemilik. Itulah Jer. Nah oke.
Silakan Oten naik lagi. Yang mau naik Oten ketik 3. Yang mau takut naik ya bertanya aja di bawah. Silakan. Bayu mau bertanya, Bayu? Bisa saya bertanya karena tidak ada Oten. Jadi gini Pak Ustadz, saya ingin bertanya mengenai di surah Al-Ahzab ayat 5. Baca saja, Bang. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, di surah Al-Ahzab itu kan dikatakan bahwa Allah memerintahkan agar memanggil anak angkat itu mengucapkan nama bin dari orang tuanya. Ya. Kenapa terus? Sekarang kan banyak orang itu misalkan yang tidak memiliki keturunan, lalu mereka mengambil anak menjadi anak mereka, anak asuh mereka, lalu mereka membuat di dalam kartu keluarga itu menjadi nama binnya dari ayah angkatnya. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Silakan. Karena kalau di panti asuhan kan kita tahu jelas itu bahwa kita tidak tahu asal usulnya gitu Pak Ustadz. Jadi di dalam Islam boleh ngambil anak, tapi jangan dirubah walinya. Misalnya Bayu anaknya Bang Dalbo, lalu tak ambil anak angkat, tetap Bayu bin Dalbo, jangan sampai Bayu bin Tahta, tidak boleh. Dalilnya ada di surat Al-Ahzab juga ayat 40. Nabi ini punya anak angkat,
Zaid Hasa. Nah, dulu asal ayat itu mereka menyebut Zaid bin Ammar. Akhirnya Allah bilang, maka anak Muhammad abaha ini rijaliku, walang Rasulullah Muhammadin. Muhammad bukan bapak di antara kalian. Maksudnya bukan Zaid ini, jangan dilibatkan lebih lama. Ya. Gitu. Jadi, Nabi Muhammad ini bukan ayah Zaid. Majah. Kan dari tamu ya. Jadi kawan.
Oh itu kadang-kadang udah tuh hartakan. Contohnya dulu suatu berperang. Akhirnya ibu dan saya mau nyumbang. Akhirnya mau tidak mau orang saya harus puluh itu kan dia. Supaya diikuti oleh orang lain. Kalau cuti ya dia ada orang semua. Jadi ada nah besar saya. Ada kadang-kadang tuh begitu mau kita yang lain. Cincin. Tapi kita enak. Bahwa berwakam di sini orang kayak waktu ibadah kita juga dapat pahala. Yang mendengar pahala Islam itu selalu hubungan dengan ibadah. Kalau cuma pas saya yang mendengar langsung gini saya izin masuk bukan salah orang Wahyudi aku berikan hari Sabtu. Tiba-tiba Nasrani milih sendiri